Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Pembayaran dan Pelaporan Pajak. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Febri Karamansyah dengan NIM 118. Saya Muhammad Nazlan Fawais dengan NIM 082. Saya Maulana Ahmad Ramadhani dengan NIM 134. Saya Opel Wulum. Saya Ahmad Nudul Abab dengan NIM belakang 094. Baik, kita masuki pembahasan pertama yaitu pembayaran pajak. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak SSP dan untuk pelaporan menggunakan surat pemberitahuan atau SPT. Berikut ini ketentuannya. Yang pertama, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Yang kedua, jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Next slide. Selanjutnya yaitu surat setoran pajak. Surat setoran pajak SSP adalah surat yang wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos dan atau bank bagian usaha milik negara atau bank badan usaha milik daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP di sini dibagi menjadi dua, yaitu SSP standar dan SSP khusus. Yang pertama, SSP standar adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerima pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran. Yang kedua yaitu SSP khusus. SSP khusus adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan oleh keputusan Dirjen Pajak dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP standar dalam administrasi perpajakan. Fungsi SSP. SSP merupakan formulir yang digunakan sebagai sarana untuk membayar pajak dan merupakan bukti pembayaran pajak. Tempat pembayaran pajak bisa dilakukan di kantor pos, tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, dan juga bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha milik daerah. Selanjutnya yaitu e-billing system. Saat ini pembayaran pajak dapat dilakukan secara online melalui berbagai layanan perbankan dan pos. Ini karena adanya sistem pembayaran pajak elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan wajib pajak. Keunggulan layanan ini termasuk fleksibilitas waktu dan tempat, serta kecepatan dalam proses pembayaran. Wajib pajak perlu melakukan registrasi online dan membuat akun di aplikasi billing digital untuk memanfaatkan sistem ini. Setelah itu, mereka bisa mendapatkan kode billing untuk melakukan pembayaran pajak melalui berbagai kanal seperti internet, banking, mesin ATM, atau mesin EDC. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya batas waktu pembayaran pajak. Yang pertama, Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Yang kedua, bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan tagihan pajak sesuai ketentuan nomor 5 dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Next slide. Yang pertama, pengelompokan pembayaran pajak. Pertama, pembayaran masalah. Yang kedua, pembayaran kekurangan pajak setelah berakhirnya tahun pajak atau bagian tahun yang pajak dan
pembayaran karena adanya surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding. Next slide. Pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis. Yang pertama, mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 29 kepada Direktur Jenderal Pajak, dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar, apabila wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban pajak pada waktunya. Next. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak restitusi terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan wajib pajak tidak punya hutang pajak lain. Dalam mengajukan permohonan kelebihan bayar, maka dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti mengajukan melalui e-filing status lebih bayar melalui situs resmi DJP. Disampaikan langsung ke KPP terdaftar. Next slide. Dasar hukum dan pengertian surat pemberitahuan. Dasar hukum pasal 3 ayat 1, 1A dan 1B UU KUP menyebutkan sebagai berikut. Ayat 1. Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 1A. Wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Bagi wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu dasar hukum dan pengertian surat pemberitahuan. Dasar hukum 1B penandatanganan bagaimana dimaksud pada ayat 1 pada dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara melaksanakan diatur dengan atau berdasarkan peraturan materi keuangan. Pengertian surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak atau harta yang kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Oke, next. Fungsi surat pemberitahuan. 1. Bagi wajib pajak, surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya berutang dan untuk melaporkan tentang A. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. B. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. C. Harta yang kewajiban. D. Pembayaran dari pemotong atau pemungut
tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak yang ditentukan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Oke, next. Fungsi surat pemberitahuan. 2. Bagi pengusaha kena pajak. Fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak bertambahan nilai yang pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya berutang dan untuk melaporkan tentang A. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. B. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri oleh pengusaha kena pajak atau melakukan pihak lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. C. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Jenis surat pemberitahuan yaitu 1. Surat pemberitahuan masa adalah suatu pemberitahuan untuk suatu masa pajak terdiri atas yang pertama, surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 dan 26. Yang kedua, surat pemberitahuan masa pajak penghasilkan pasal 22. Yang ketiga, surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 23 dan 26. Yang keempat, surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 25. Yang kelima, surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Yang keenam, surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 15. Yang ketujuh, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. Yang ke-8, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut. Yang ke-9, surat pemberitahuan masa pertambahan nilai bagi pengusaha kena pajak perdagangan ekstran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar penggenaan pajak. Yang 10, surat pemberitahuan masa pajak penjualan atas barang mewah. Jenis surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang terdiri atas A. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. B. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Yang C. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan. Adalah sebagai berikut. 1. Wajib pajak orang pribadi yang menghasilkan netonya tidak melebihi jumlah penghasilan tidak kena pajak, yaitu wajib pajak yang penghasilan netonya dalam 1 tahun pajak tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak sebagaimana diatur dalam pasal 7 UUD PPh. Wajib pajak tersebut dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 25 dan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas. Wajib pajak yang dimaksud dikecualikan dari kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 25. Next slide. Yang berikutnya adalah tempat pengambilan surat pemberitahuan. Wajib pajak sebagaimana harus mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Tempat pengambilan
tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kantor Pelayanan Pajak. 2. Kantor Penyuluhan Pajak. 3. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. 4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. 5. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 6. Melalui sistem komputer dengan sistem web. 7. Mencetak atau menggandakan atau fotokopi sendiri dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya. Next slide. Yang selanjutnya adalah e-filing. E-filing adalah metode pengiriman surat pemberitahuan secara elektronik melalui internet, dapat dilakukan melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia layanan SPT elektronik. Melalui layanan e-filing ini, wajib pajak bisa mengisi dan mengirimkan laporan SPT mereka secara online, termasuknya melalui aplikasi e-filing di DJP Online. Selain itu, untuk laporan SPT lainnya, DJP Online menyediakan fasilitas leader SPT untuk mengubah SPT secara online tanpa perlu ke kantor pelayanan. Beberapa penyedia layanan e-filing yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah antara lain sebagai berikut: www.spt.co.id, www.pajakku.com, www.eformbri.co.id, dan www.onlinepajak.com. Yang selanjutnya adalah batas jatuh tempo pelaporan SPT. Batas waktu SPT masa antara lain pajak penghasilan pasal 21 adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang selanjutnya pajak penghasilan pasal 23 dan 26, 20 hari setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya pajak penghasilan pasal 25, 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pajak penghasilan pasal 22, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas impor, sama dengan 14 hari setelah masa pajak berakhir. Pajak penghasilan pasal 22, pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah atas impor yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, sama dengan 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. Pajak penghasilan pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh bendaharawan pemerintah, sama dengan 14 hari setelah masa pajak berakhir. Pajak penghasilan pasal 22 dari penyerahan oleh Pertamina atas hasil produksinya dan dari penyerahan bahan bakar minyak dan gas oleh badan usaha lain sama dengan 20 hari setelah masa pajak berakhir. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah melanjutkan materi sebelumnya, yaitu batas jatuh tempo pelaporan SPT. Batas waktu SPT masa yaitu pajak penghasilan pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh badan tertentu sebagai pemungut pajak, yaitu 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang selanjutnya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang dalam suatu masa pajak, yaitu 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang selanjutnya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang pemungutannya dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atau instansi pemerintah yang ditunjuk dengan estimasi hari 14 hari setelah masa pajak berakhir. Yang selanjutnya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang pemungutannya dilakukan oleh pemungut pajak pertambahan nilai selain bendaharawan pemerintah atau instansi pemerintah yang ditunjuk dengan estimasi 20 hari setelah masa pajak berakhir. Batas jatuh tempo pelaporan SPT yaitu batas waktu SPT tahunan. Untuk SPT tahunan, pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk SPT tahunan pajak penghasilan pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Sanksi keterlambatan menyampaikan SPT. Apabila surat pemberitahuan atau SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu pelaporan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar yang pertama, Rp500.000 untuk SPT masa pajak pertambahan nilai. Yang kedua, Rp100.000 untuk SPT masa lainnya. Yang ketiga, Rp1.000.000 untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Yang keempat, Rp100.000 untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan sanksi. Wajib pajak yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda dikarenakan hal-hal berikut. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia. Yang keempat, penduduk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia.
Yang kelima, wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha, tapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, bendaharawan yang tidak melakukan pembayaran lagi. Yang ketujuh, wajib pajak yang terkena bencana. Yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah Menteri Keuangan. Yang terakhir, wajib pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.